kita sakit hati sama orang dan kita gak bisa ngampuni, kita tuh lagi gini loh, kita lagi ngomong sama Tuhan, kamu gak bela aku. Kita sedang berkata, kamu gak ada Tuhan. Buktinya, dia sakiti aku, kamu diam aja. Engkau gak lihat dan engkau biarkan aku disakiti. Waktu kita simpan sakit hati, kita tuh lagi nuduh Tuhan gak mampu bela kita. Kita sedang menunjuk kepada Tuhan, kamu gak tahu apa-apa. Kamu gak tahu yang aku rasakan dan kamu gak bantu aku. Kamu gak buat apa-apa. Sebenarnya itu. Tapi sesungguhnya waktu kita disakiti, percayalah Tuhan tahu yang kamu rasa. Tuhan lihat yang orang itu perbuat. Meskipun orang gak tahu kita difitnah, Tuhan tahu semuanya. Dan percayalah, dia tidak terlelap. Dia penjagamu yang setia. Amen. Haleluya. Waktu kamu mengambil keputusan mengampuni karena taat akan kebenaran firman-Nya, engkau sedang berkata, aku menyerahkan kepada hakim yang adil, pembelaku yang setia. Haleluya. Udah, urusan kita itu sama Tuhan. Masing-masing kita bertanggung jawab sama Sang Pencipta. Demikian juga mereka yang melukai kita. Hari ini saya akan khotbah tentang kasih yang teruji. Sangat mudah bicara kasih. Bahkan orang Kristen suka ngajarin kasih. Tapi kasih itu baru terbukti kalau kasih kita itu diuji. Yang mengerti katakan amin. Jujur banyak orang Kristen gagal menghidupi kasih. Termasuk orang-orang yang menyebut dirinya sendiri hamba Tuhan. Itu kalau udah disakiti, dihianati, dilukai, dikecewakan, merasa tidak dihargai. Udah, kasih hilang, lenyap, bersayap dan hilang di udara. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan pribadi juga menghidupinya. Bahwa mengasihi itu gak mudah. Hal tersulit di dalam mengasihi adalah ketika kita harus mengasihi orang-orang yang sangat menyakiti kita. Tapi kasih kita baru teruji kalau kita itu bisa mengasihi justru orang-orang yang telah berbuat jahat. Yang telah menyakiti kita. Matius 5 ayat 38 sampai 39 kita akan banyak belajar dari Yesus tentang kasih. Karena Yesus enggak cuma mengajarkan tapi dia menghidupi. Katakan amin. Ayat 38 sama-sama. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Coba gampar pipi kanannya pelan-pelan aja. Sakit gak? Tahu gak? Ditampar itu menyakitkan. Yesus mengambil contoh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tahu gak? Orang tuh kalau ditampar, pedasnya itu sampai ke hati. Dan langsung pengen. Istri nampar suami, keplak. Suami langsung, pak, balas. Gak gampang loh mengasihi orang. Apalagi ketika kita sangat tersakiti dan kita harus kasih pipi kiri. Rasanya mustahil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kita. Dunia berkata, kalau orang baik sama saya lebih baik sama mereka. Tapi kalau dunia jahat sama saya akan lebih jahat sama mereka. Itu dunia. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aduh, rasanya tuh kalau orang jahat sama kita, nggak tahu gue siapa gitu ya. Emang lu siapa? Gak gampang. Katakan sama-sama saya, kasih tidak berbuat jahat. Kasih itu murni. Kasih itu identitasnya gak bisa jahat. Kasih kita baru teruji. Waktu kita diperlakukan tidak baik, kita tetap baik sama orang. Amen.
Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bayangin. Tapi pada dasarnya sifat kasih itu gak bisa jahat sama orang. Mau jahat juga gak bisa. Marah pasti. Di dalam hati jengkel pasti. Mereka-rekakan yang jahat pasti. Gue pites loh gitu kan. Coba kalau kita mau jujur. Gak usah pakai topeng, copotin semua topeng. Kalau orang tampar pipi kananmu, kamu balas gak? Balas lah, gue lebih kenceng lagi pasti. Pas, pengennya gitu dan hati kita gitu loh. Tapi Yesus bilang, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Aduh Tuhan susah. Ayat 43. Sama-sama kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih yang teruji adalah kita bisa mengasihi orang yang bersalah sama kita sebesar apapun kesalahannya. Siapa di sini yang sudah bisa? Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang ngegemesin, lucu, ganteng, cantik, seksi, itu mah biasa. Imut-imut. Saya kasih contoh aja. Kalau ada anak kecil, kita lihat anak kecil itu. Bandel, nyebelin, datang ke rumah kita. Pecahin pajangan kita yang kita paling sayang. Pot bunga baru beli dalam rangka Natal. Preng, dia pecahin gitu. Berhamburan. Semua kue Natal kita dicomotin satu-satu, terus dia jilat. Terus dia ambil lagi. Mamahnya, maaf loh anak saya suka banget makan kue, kita yang enggak apa-apa. Gitu ya, dalam hati. Gue jewer juga, gue gantung juga loh gitu kan. Terus dia lompatin sofa kita pakai sepatu. Sofa putih baru beli. Anak kecil kayak gini pengen diapain kira-kira? Pakai kasih dong. Diapain kira-kira? Pinter, pinter. Kasih duit gak? Angpau Natal. Nih kamu pinter deh, pulang di sana gitu. Bener gak? Come on. Gampang gak mengasihi anak yang serese ini? Saya tuh kasih tahu ya, yang punya anak kecil jangan suka dikasih soft drink. Jadi hiper, tambah capek ngana. Yang ngurusnya tambah capek. Kita yang lihat lebih capek. Saya tuh kalau udah lihat anak-anak kecil nuwakal di gereja gitu ya. Saya yang, ini mamanya mana sih? Saya tuh bersyukur punya anak 3. Anteng-anteng nih gitu. Gak ada yang pencilatan. Kalau minta dibeliin mainan gitu di mall gak dikasih. Kayak langsung wah, bantik badan di lantai gitu. Kalau gue tinggal. Tapi puji Tuhan anak saya gak gitu. Jadi saya tuh gak habis pikir kenapa ada anak orang yang gitu mamanya diem aja gitu. Kalau anak nakal, kita harus eye to eye. Berlutut, tatap matanya. Pegang bahunya dan kasih tahu. Dididik. Kamu gak boleh gitu. Tatap matanya, eye level. Percuma dimarahin, harus diajarin. Tapi beberapa anak punya masalah. Saya ngerti. Kita tuh ngadepin yang kayak gini aja sulit mengasihi kalau mau jujur ya. Apalagi kalau ada temen yang ngutang gak bayar gitu. Aduh Tuhan Yesus. Gampang gak kira-kira mengasihi? Gampang? Punya suami. Males. Pelit. Bosi, tukang perintah. Makan aja gak bisa ngambil sendiri. Suka marah-marah. Mata keranjang lagi. Yang kayak gini, gampang gak dikasihi? Jujur bapak, ibu-ibu, gampang gak kira-kira? Amit-amit. Gantian. Punya istri.
udah gak cakep, gendut, males, tukang ngomel. Ya kan? Taunya tukang ngerongrong, duit melulu. Kayak gini gampang gak dikasihi? Gampang gak bapak-bapak? Kok takut sama istrinya? Aduh. Tetapi kasih kita baru teruji kalau kita tetap mengasihi meskipun orang itu sulit dikasihi. Matius 5 ayat 46, Yesus berkata gini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ampun, kasih kita semakin disempurnakan ketika kita itu tetap belajar mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Saya kasih tahu sejujurnya. Sejujurnya. Jadi gembala tuh susah. Susahnya apa? Dulu kalau saya sebel sama orang gitu, goodbye my love. I don't care gitu kan bahasa Jawanya. Tapi sekarang meskipun nyebelin, bukan kamu, pas mandang kamu aja loh ya. Meskipun nyebelin banget tuh orangnya, dikasih tahu gak mau berubah. Gitu. Aku tetap sayang. Susah gitu. Harus bisa sabar. Doain lagi. Bentar-bentar bilang gini, aku gak seneng di sini. Aku tak keluar aja dari Ici. Rasanya tuh kalau bukan gembala gini, ya keluar aja tuh ya. Repot. Tapi kalau gembala gak bisa gitu, Bos. Kamu kenapa sih? Jangan gitulah. Kita butuh kamu loh di sini. Ici, we are family. Anda pikir gampang? My God. Tapi Yesus kasih kita teladan yang luar biasa. Karena kasih itu baru teruji ketika kita disakiti. 1 Petrus 2 ayat 23. Sama-sama. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus itu suruh kita tidak boleh membalas perbuatan jahat orang. Dan apa yang Dia kasih lihat kita? Waktu Dia dicaci maki, Dia tidak balas. Waktu Dia menderita, Dia nggak mengancam. Anda tahu nggak sih? Waktu Dia dilucuti pakaiannya, dipermalukan. Anda ditelanjangin depan orang banyak gitu kira-kira gimana? Anda punya power mengeluarkan laser dari matamu. Anda bisa nyemburi api dari mulutmu. Kira-kira apa yang Anda lakukan kalau Anda sampai ditelanjangin? Dia dicambuk, ditusuk lambungnya, disiksa, dipermalukan, diludahi, difitnah, disalib, dicaci maki sama orang-orang kurang ajar itu. Anda bayangkan kalau saya yang jadi Yesus, saya keluarkan semua aura ketuhanan. Gitu kan. Paling enggak kasih lihat cahaya-cahaya dikit biar kabur gitu. Tapi ketika Dia menderita, Dia tidak mengancam ya. Kalau kita punya power dikit doang songong. Ngana tara tahu kita siapa? Ngana tara tahu kita papa tuh siapa? Kamu nggak tahu saya siapa? Nggak tahu kamu? Saya juga nggak tahu. Belum tahu dia saya bisa apa gitu. Kita kan gitu, bener nggak? Kita kalau disakiti kita ngancem. Kita sama suami, gue ancem. Dulu kalau marah sama Jojo, saya pikirin gue ancem apa biar dia berubah ya. Saking sulitnya, suami kok nggak mau denger nasihat istri. Gue ancem aja dulu. Awas lo ya, kamu kalau nggak gini, aku nggak tak layani kamu. Cie, ngancamnya urusan itu terus. Yesus dia menderita, Dia enggak ngancam.
Tapi dia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kasih Yesus itu teruji ketika Dia tergantung setengah mati di atas kayu salib. Caci maki gak keluar. Ancaman gak keluar. Apa yang keluar? Kasih dan doa buat mereka yang bersalah. Yesus itu kesakitan aja, kecewa aja, sakit, menderita aja. Masih mikirin keselamatan umat manusia. Lukas 23, 34 berkata, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangin. Coba bayangin. Tak marahin. Orang sakitin kamu. Bisa gak doa gitu? Bisa gak? Atau gue bales dia. Yesus doain. Waktu orang nyakitin kita, bisa gak kita doain? Wow. Kalau Anda mau sembuh dari lukamu, kalau kamu mau sembuh dari kepahitanmu, ini loh teladan Yesus. Dia berdoa buat orang-orang yang bersalah kepadanya. Powerful banget. Ini loh kasih. Kasih itu mengampuni orang yang bersalah. Saya tuh disakiti orang banyak. Saya juga nyakiti orang banyak, sama-sama lah. Tapi satu kali saya punya staf yang sangat melukai saya. Sampai omongannya tuh loh terekam di alam bawah sadar saya. Kata-katanya jahat sekali gitu. Heran saya, selama dia kerja tuh dia baik gitu. Tapi ketika mau berhenti keluar aslinya. Kata-katanya itu penuh dengan kata-kata nista. Wah, dia kata-katai saya itu kata-katanya terekam di alam bawah sadar saya. Sampai saya merasa tertuduh, sampai saya merasa lemah. Sampai saya bangun tidur tuh saya ingat kata-kata itu. Wah, sakitnya luar biasa. Makanya kadang-kadang ya saya tahu perasaan Anda. Sometimes saya juga ngomong yang sama, Tuhan kayaknya percuma baik sama orang. Dibaikin ngelunjak. Karyawan tuh dibaikin ngelunjak. Ini dengan sepenuh hati gue ngomong. Tapi saya gak mau berhenti mengasihi. Kalau Anda gak mau berhenti mengasihi, Anda harus ngambil keputusan mau mengampuni. Amen. Pagi itu saya bangun, saya tahu saya luka. Saya bilang ini, Tuhan aku mau mengampuni. Tolong Tuhan aku mau mengampuni. Tiba-tiba Roh Kudus tuh kasih ingat kata-kata ini. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang balas kebaikan dengan kejahatan, firman Tuhan berkata, kejahatan tidak akan menjauh dari pintu rumahnya. Urusan mereka sama Tuhan bukan sama kita. Kita gak usah balas. Bagian kita mengasihi. Saya langsung ambil dengan iman doa itu. Saya katakan gini, Tuhan ampuni, saya sebut namanya. Ampuni dia. Karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Saya ulang-ulang terus doakan itu. Pagi hari itu juga saya kasih tahu. Ada breakthrough terjadi. Tiba-tiba kayak toilet di flush. Boom. Tuhan itu seperti membersihkan alam bawah sadar saya. Sampai hari ini saya tuh lupa dia tuh ngomong apa sebenarnya sampai saya terlukanya sampai begitu. Saya gak bohong sama Anda. Ini kesaksian nyata. Kok jadi lupa ya? Dia ngomong apa ya? Kenapa gue lupa ya? Tapi kok kenapa sakit waktu itu? Satu kali lagi. Saya dikecewakan sama pemimpin. Aduh, difitnah habis-habisan. Sakitnya minta ampun. Ini dulu banget ya. Saya tuh terluka tapi saya gak sadar. Saya diem. Orangnya, saya tuh gini. Kalau saya disakiti, saya menjauh dan saya diam. Tapi ternyata saya luka. Waktu saya lagi diam gitu, lagi kerja. Tiba-tiba Roh Kudus ingatin saya. If I can deal with you, I can deal with them. Kalau aku bisa berurusan dengan engkau, aku bisa berurusan dengan mereka. Kamu ampuni. Saya nangis. Waktu kita sakit hati sama orang dan kita gak bisa ngampuni. Kita tuh lagi gini loh, kita lagi ngomong sama Tuhan. Kamu gak bela aku. Kita sedang berkata kamu gak ada Tuhan. Buktinya
Dia sakiti aku, kamu diam aja. Engkau tidak lihat dan engkau biarkan aku disakiti. Waktu kita simpan sakit hati, kita tuh lagi nuduh Tuhan tidak mampu bela kita. Kita sedang menunjuk kepada Tuhan, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu yang aku rasakan dan kamu tidak bantu aku. Kamu tidak buat apa-apa. Sebenarnya itu. Tapi sesungguhnya waktu kita disakiti, percayalah Tuhan tahu yang kamu rasa. Tuhan lihat yang orang itu perbuat. Meskipun orang tidak tahu kita difitnah, Tuhan tahu semuanya. Dan percayalah, dia tidak terlelap. Dia penjagamu yang setia. Amen. Haleluya. Waktu kamu mengambil keputusan mengampuni karena taat akan kebenaran firman-Nya, engkau sedang berkata, aku menyerahkan kepada hakim yang adil. Pembelaku yang setia. Haleluya. If I can deal with you, I can deal with them. Udah, urusan kita itu sama Tuhan. Masing-masing kita bertanggung jawab sama Sang Pencipta. Demikian juga mereka yang melukai kita. Yesus adalah gambar kasih Bapa yang sempurna buat kita. Tuhan bisa aja biarin kita binasa. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia datang dan selamatkan kita melalui anaknya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Karena itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Katakan Allah adalah kasih. Kasih bukan perasaan. Kasih adalah Allah. Kalau engkau punya kasih Allah dalam hatimu, engkau mampu mengampuni. Engkau mampu mengasihi. Amen. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah dan kita memiliki kasih-Nya dalam hidup kita. Gak cuma di mulut aja, tapi kita dimampukan mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Amen. Kasih itu gak ngikutin perasaanmu. Waktu moodmu baik, kamu bisa mengasihi. Waktu moodmu jelek, kamu gak bisa mengasihi. Gak gitu. Kasih itu ada karena kamu punya Allah dalam hatimu. Rohnya diam di dalam batinmu. Itu yang memampukan kita. Karena itu Anda harus percaya Anda dikasihi Allah. Anda harus percaya Bapa mengasihi Anda. Karena ketika Anda percaya akan kasih-Nya, hatimu dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Engkau dimampukan untuk mengasihi sesama manusia. Kita bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kita harus sadar, saya dikasihi Allah. Pejam matamu, pegang tanganmu di dada. Katakan, Tuhan mengasihi aku. Bapa di sorga mengasihi aku. Yesus mengasihi aku. Aku terima kasih-Nya. Karena kasih Tuhan yang memampukan kita untuk terus mengasihi semua orang yang bersalah kepada kita. Kasih kita justru akan diuji ketika kita disakiti oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Saya kasih tahu, kalau yang nyakitin kita orang jauh, kita bisa bilang, EGP, emang gue pikirin. Tapi kasih kita baru teruji ketika kita diuji dalam beberapa konflik yang terjadi dalam beberapa level hubungan. Terutama orang-orang terdekat. Siapakah mereka? Orang tua, pasangan, saudara sekandung, ipar, mertua, sahabat, pemimpin, orang kepercayaan. 7 level hubungan ini akan Tuhan izinkan menjadi alat penguji kasih dalam hidup kita. Pernah gak Anda dikecewakan sama orang tua, sama pasangan, saudara sekandung, disakiti ipar, mertua, sahabat, pemimpin, orang kepercayaan? 7-7-nya saya sudah. Kasih membuat kita mampu mengampuni, itu saya alami.
Saya teringat Raja Daud. Raja Daud itu diuji dalam 7 level hubungan ini juga. Dia tidak diakui oleh orang tuanya. Dia direndahkan oleh kakak-kakaknya. Dia bahkan ingin dibunuh oleh mertuanya yang juga rajanya, yaitu pemimpinnya. Daud direndahkan oleh istrinya Mikal. Daud juga dikejar-kejar ingin dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Bayangkan, wow. Dengan Jonathan dia tidak terluka, tapi Jonathan mengasihi dia. Tapi dalam 6 level hubungan lainnya, Daud disakiti. Kita lihat respon Daud. Waktu Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, mertua sekaligus rajanya, dia tidak lakukan itu. Di padang gurun En-Gedi. Kalau Anda ke Israel, kita kebiasa ke En-Gedi. Di dalam sebuah gua ada air terjun. Dikatakan Saul sedang buang hajat. Dan disitulah para pengikut Daud berkata, inilah kesempatanmu karena Tuhan telah menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Apa yang dilakukan Daud? Daud bisa aja bunuh Saul saat itu. Daud dikejar-kejar mau dibunuh, bayangin. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia tidak balas dengan kejahatan. Meskipun dia selalu dikejar-kejar Saul, Daud memutuskan untuk tidak membunuh Saul. Dalam 1 Samuel 24 ayat 11, Daud berkata kepada Saul demikian, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku telah memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini kasih. Lihat, dia panggil Saul dengan 2 kata, raja dan ayah. Wow, dia gak bilang, dasar lo kuntilanak, mata duitan, enggak. Dia hormat rajaku dan ayahku. Dia bilang, Tuhanlah yang akan jadi hakim. Itu harusnya yang kita lakukan. Kalau orang jahat sama kita, jangan balas jahat. Belajar mengasihi, doakan dia. Pembelaan Tuhan akan datang dalam hidupmu. Dialah yang akan jadi hakim antara engkau dan mereka. Amen. Saya kasih tahu, tanpa pengampunan, tanpa kasih, ibadah kita sia-sia. Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 25, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya kasih tahu, kasih kita baru teruji ketika kita tetap memilih mengasihi. Ketika kita disakiti. Saya sudah bilang, dalam 7 level hubungan saya sudah diuji. Saya tetap mengasihi orang tua saya di dalam kesalahan mereka di masa lalu. Saya tetap mengasihi pasangan saya meskipun pernah disakiti. Saya mengasihi sahabat-sahabat saya yang melukai saya. Saya mengasihi orang-orang kepercayaan saya yang tidak bisa dipercaya. Saya mengasihi semua orang, mertua, ipar yang menyakiti saya. Bahkan saudara kandung saya sendiri yang telah menyakiti saya ampuni. Saya kasih tahu, kenapa kok bisa? Pada saat disakiti kita pasti sakit sekali. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, ini yang kamu harus lakukan. Ketika kamu disakiti, datanglah pada Tuhan. Karena dia sumber kasih kita. Ketika Anda sadar bahwa engkau dikasihi Tuhan, engkau mampu mengasihi orang lain. Hal pertama yang Tuhan lakukan waktu dia pulihkan saya adalah ini.
saya mendengar suara Tuhan dan dia berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Hal pertama yang Tuhan bicara dalam hidup saya adalah mengembalikan rasa kepemilikan saya. Bahwa saya berharga, saya punya Bapa yang sayang sama saya. Sampai hari ini kalau saya ingat papa saya cuma sedih. Tapi saya tidak membenci. Saya berdoa pagi hari ini. Anda mampu menghidupi firman Tuhan ini. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Yang mau katakan amin. Yuk, pejamkan mata, ingat 1 nama, 2 nama yang telah menyakiti Anda. Yang Anda tahu sulit saya mengasihi dia. Dendam itu ternyata masih ada. Ambil keputusan terima kasih Bapa pagi hari ini. Buka tanganmu, taruh tangan satu di dada. Saya rindu berdoa buat Anda. Thank you Jesus, thank you Father. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu. Curahkanlah kasih-Mu pagi hari ini. Penuhilah kami dengan kasih yang kekal. Kasih yang tanpa syarat, kasih Bapa sendiri. Kasih Bapa yang telah mengasihi kami. Bahkan mengaruniakan Yesus untuk mati ganti dosa-dosa kami. Kami sadar kami dikasihi. Katakan aku berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi aku tanpa syarat. Tuhan mengasihi aku. Tuhan terima aku. Tuhan yang terbaik. Tuhan yang paling mengasihi aku. Tuhan yang paling sayang aku. Mari terima kasihnya, katakan Tuhan mengasihi aku. Tuhan sayang saya. Tuhan sayang saya. Saya berharga buat Tuhan. Saya berharga buat Tuhan. Tuhan kan mati ganti dosa-dosa saya. Bapa sayang saya. Saya milik Tuhan. Katakan aku milik Tuhan. Aku milik Yesus. Haleluya. Mari terima kasihnya pagi hari ini. Terima kasihnya pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi umat-Mu pagi hari ini. Penuhi Tuhan. Kasih mereka penuh kasih Tuhan pagi ini. Mereka mampu mengampuni diri mereka sendiri. Mampu mengampuni diri mereka sendiri Tuhan. Dan mereka mampu mengasihi orang-orang yang bersalah kepada mereka. Mungkin Anda ada yang kecewa sama dirimu sendiri. Anda pernah buat bikin salah di masa lalu. Mungkin ada orang-orang yang gak tahu apa yang kamu buat. Mari katakan Bapa telah mengampuni aku. Tuhan telah mengampuni aku. Dan aku mau mengampuni diriku sendiri. Aku mau mengampuni diriku sendiri. Seperti Bapa mengampuni aku. Sekarang ingat nama-nama yang telah menyakiti. Yang Anda tahu mereka ini sulit sekali dikasihi. Ingat wajah-wajah mereka. Katakan Tuhan aku mau mengampuni. Aku mau mengasihi. Tuhan, yuk mari berdoa. Buat mantan suami, mantan istri mungkin. Orang tua, pasangan, teman baik, atasan, pemimpin. Mari berdoa, katakan Tuhan, aku mengampuni dia karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Aku memberkati dia Tuhan. Aku mengasihi dia Tuhan. Katakan aku mengampuni, aku memberkati, aku mengasihi. Di dalam nama Yesus pemulihan terjadi Tuhan. Setiap luka disembuhkan. Setiap hati dipulihkan oleh kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Karena kasih-Mu lebih dari hidup Tuhan.